Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan kita Pisau 07 Indonesia, yaitu sebuah channel yang menawarkan berbagai macam jenis pisau golok berkualitas. Dengan order WA 0896 3947 0403. Oke, kali ini kita tidak membahas tentang produk. Kita akan membahas tentang sebuah permasalahan yang sering yang menjadi kendala bagi para pemilik pisau ataupun para kolektor pisau. Di antaranya yaitu betul karat. Nah, ini ya, mana karat? Nah, ini dia tuh. Oke. Nah, ini banyak ya, banyak karat yang sering ditimbulkan, terus jadi istilahnya mah, mau pakai juga karat takut kena makanan. Oke. Sebelum kita masuk ke karat, ada beberapa jenis pisau yang tahan karat, di antaranya stainless steel. Namun stainless steel juga, jenis pisau stainless steel juga pasti kena karat. Ini tuh. Ini kualitas stainless steel yang agak mahal ya. Maaf, untuk ininya untuk logo toko kita tutupin ya. Ini kebetulan bukan koleksi kita ya. Kepunyaan kita yang suka dipakai di dapur ya. Nah ini stainless steel tuh. Ini juga yang bahan stainless steel kita bahas ya. Ini salah satu stainless steel yang saya suka pakai ketika jadi asisten koki. Nah, saya suka pakai yang ini. Kekuatannya lumayan ya. Cuman tetap untuk stainless steel juga ternyata gampang karat. Nah, ini pisau yang sudah lama tuh. Suka ada karat ya. Bisa dilihat. Nah, ini ya karatnya. Cuman untuk stainless steel ini ini mah bekas kunyit. Nanti harus direstorasi ya. Tuh. Ini juga yang terbaru, ini baru satu. Saya sengaja ini nggak dibersihkan. Ini setelah 1 minggu ternyata muncul karat juga. Nah, ini pisau dari stainless steel. Apalagi dari pisau dari bahan baja berkarbon tinggi. Nah, ini untuk pisau yang murah tuh, yang murah juga sama. Nah, kena karat. Yang ini karatnya nggak terlalu, ini baru muncul patina dulu ya. Nah, ini patina. Nah, ini udah lama tuh. Ini udah lama, ini pisau dari bahan bearing. Muncul juga karat juga, cuman nggak terlalu lah kalau karat. Nah, ini tuh mulai muncul patina ya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara merawat dan bagaimana cara merawat agar golok tetap tajam dan kinclong. Untuk tips yang pertama yaitu cuci dengan tangan. Oke. Nanti cuci dengan tangan ya. Cuci dulu dengan tangan seperti ini. Nah, baru kalau udah selesai silahkan masukin lagi ke sarungnya, ataupun nanti tinggal taruh aja di tempat pisau ya. Untuk yang tips yang kedua yaitu cuci dengan tangan ya, mau pakai air boleh, khusus untuk penyucian untuk karbon. Nah, ini kayak yang ini bahannya dari baja per. Kalau udah lama, ini udah berapa tahun ya? Kalau tidak salah adalah 5 tahun, 6 tahun. 4 tahunan ini kalau tidak salah udah 4 tahunan tuh. Nah, ini dia.
Jadi muncul-muncul patina. Kalau udah gini mah tinggal harus direstorasi aja. Kalau untuk pemakaian pribadi masih aman. Kalau untuk apa namanya, untuk kerja di rumah makan lebih bagus direstorasi aja ya, biar si karat-karat dan apa patina-patina yang muncul itu apa namanya dapat dihilangkan. Nah ini karat, nah ini karat, nah yang ini patina-patina. Nah, nanti kalau ini apa namanya cuci dengan tangan aja. Nah, udah dengan tangan, lalu kan nggak mungkin ya nyuci pakai minyak gitu dengan tangan. Udah lalu ini keringkan pakai tisu. Keringkan pakai tisu. Nah, setelah dikeringkan, keringkan, weh, kasih minyak. Udah kasih minyak, baru weh apanya? Baru masukin ke sarung kayak seperti ini. Nah ini kasih minyak. Setelah itu silakan masukin ke sarung. Nah tuh sip. Nah, oke. Untuk tips yang kedua, setelah dicuci keringkan. Sok keringkan, udah kering, lap pakai tisu hingga kering. Soalnya untuk ini apa kalau ada bekas dari air nanti akan berkarat si ininya. Nah ini contoh ya, kalau ditaruh bekas air itu tuh. Nah, jadi hasil dari apa namanya eh, oksidasi apa namanya lah, tahu lupa lagi untuk apa istilah kimianya. Jadi nanti akan menimbulkan karat dari adanya air. Kalau bisa apa keringin sama tisu biar hilang sempurna untuk airnya ya. Untuk selanjutnya, tips yang ketiga yaitu asah secara berkala. Nanti diasahnya boleh pakai apa namanya asahan. Ada beberapa jenis asahan. Nah, ini untuk asahan yang kita rekomendasikan. Ada asahan grade 1000, 6000 sama 7000. Jadi nanti kalau mau ngasah, untuk mau ketajaman maksimal dari yang asahan kasar dulu, lebih halus dan terhalus ya. Nanti untuk apa namanya nanti kan ketika setelah diasah ada gram yang muncul. Gram itu bekas asahan. Jadi di ini apa namanya di ujung bilah. Saya contohkan ya. Ketika diasah, nah, kalau mau ngasah gini aja terus arah ngasahnya ya. Nah, nanti di sini akan muncul gram. Jadi bekas-bekas gesekan antara batu dengan apa namanya pisau. Nah itu pembersihannya bisa pakai ini namanya apa? Stropping kulit. Nah pakai stropping kulit aja ya, biar lebih tajam ya. Stropping kulitnya saya lupa lagi naruh ya, nantilah. Nanti untuk cara pengasahan kita bikin video selanjutnya ya. Nah gitu untuk cara asahnya. Silakan asah secara berkala biar nanti pas dipakai udah siap pakai. Apalagi kalau pisau sembelih ya. Asah kalau udah dipakai silakan asah kembali, pakai lagi ya. Tips yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu gunakan sesuai fungsinya ya. Jadi berbagai macam pisau itu ada fungsi-fungsi tertentu. Ada fungsi tertentu dan apa namanya sesuai peruntukan ya. Kayak yang ini kan bebas digunain yang ini ya. Mau digunain apa juga ya, asal jangan ke tulang ya. Ini buat seset, potong-potong sayuran, oke. Yang ini juga sama ya. Untuk ini namanya pisau ini santoku. Kalau tidak salah ya, ini untuk memasak di Jepang, untuk memasak ala-ala chef Jepang ya, model Jepang. Untuk ini cara megangnya seperti ini ya. Nah, ya.
gunakan sesuai peruntukan ya, jangan sampai seperti ini. Nah, ini itu apa namanya, pisau untuk sembelih sapi dan kambing. Ini yang dipakai untuk apa namanya, untuk kelapanya juga dibenturin sama yang ini, yang kelapa tua. Nah, jadinya kan seperti ini. Nah, tuh bisa dilihat tuh kan, apalagi getah kelapa akan nempel. Nah, ini harus direstorasi ulang ya. Nah, bisa dilihat apa namanya, produk yang kita kirim. Nah, ini produk yang kita kirim. Tuh. Kalau digunakan tidak sesuai peruntukannya ya. Nah, jadi gini. Oh. Namun saya bangga untuk pisau ini ya. Sebab sepuhannya bagus ya. Kalau sepuhan bagus ini biasanya gini ya, bocel. Ini tanda penyepuhan tua. Kalau melot, ininya meleot atau melengkung, untuk ininya apa namanya, bilahnya, berarti itu sepuhan ini apa namanya, muda. Gitu ya. Jadi jangan gunakan tidak sesuai fungsinya. Jadi semuanya juga punya fungsi masing-masing. Seperti ini kan untuk sembelih. Yang ini difungsikan untuk tebang kayu dan bambu ya, bisa dilihat. Ya, untuk tebang kayu dan bambu ya. Mulai dari apa namanya, handle sengaja dipakai apa yang full tank biar nggak copot. Terus apa namanya, ini apa namanya, ketebalan bilah sekitar 5 cm biar kekuatannya ya. Terus ini pembepelan seperti ini dikhususkan untuk bambu dan kayu. Terus yang kelima, hindari dari objek yang panas. Nanti biasanya kan kalau mau pakai ini apa namanya, mau pakai pisau jangan dipakai ke objek yang panas. Jadi biasanya kalau pisau sering digunain ke objek yang panas itu sering apa namanya, mengurangi daya sipuh. Jadi mudah tumpul. Yang selanjutnya, gunakan talenan dari kayu. Nah, untuk tips yang ke-7, yang ke-6 yaitu gunakan talenan dari kayu. Pakai yang ini nih. Tuh. Kayak yang ini. Nah, kayu silahkan tuh. Kenapa? Sebab untuk apa namanya? Untuk pemakaian pisau nanti apa namanya, saling mengalahkan antara kayu dengan bahan pisau. Nah, jadi kalau kita sering memakai kayu, yang kalah kayunya. Jadi untuk ketajaman lebih bertahan lama. Beda dengan kita kalau pakai tatakan dari plastik, tentu ketajaman juga apa namanya, semakin berkurang, tidak tahan lama. Itu ya. Tips yang ke-7, hindari dari gosokan yang kasar. Ya, gitu ya, hindari dari gosokan yang kasar. Terus ini buat apa? Nah, ini juga buat asahan sebenarnya, buat asahan apa namanya, pisau dan golok. Nah, cuman kita tidak merekomendasikan asahan seperti ini, honing kalau misalnya. Ini namanya honing. Nah, ini ada honing yang apa namanya, yang kasar. Ini honing yang halus, ini honing yang pabrikan. Jadi kalau honing itu ketajaman yang sementara. Kenapa tidak kita rekomendasikan? Nah, tentu kan gini ya. Nah, kita tulis ya. Untuk bilah itu kan, nah contoh keruncingan bilah itu seperti ini. Ketika pakai honing, si ujung bilah yang ini, nah, yang ini, kalau kita tidak bisa akan melot. Nah,
akan berbelok sedikit tuh. Kalau kita tidak seimbang menggunakan. Jadi plus minus lah gitu ya yang ini ya. Kalau untuk asahan cepat oke lah. Kalau untuk asahan secara ketahanan ketajaman pakai pisau, pakai asahan batu aja gitu ya. Tuh. Gimana caranya untuk kita merawat? Ya udah ya. Untuk ringkasannya untuk cara merawat dan setelah kita cuci dengan tangan, keringkan, asah secara berkala, gunakan sesuai fungsi, hindari panas, gunakan talenan, hindari gosokan kasar, dan yang terakhir, simpan dengan benar. Cara menyimpannya, kita kasih tips. Nah, yang ini contoh. Ini dari pisau bahan karbon ya. Nah, nanti setelah pemakaian silakan asah atau bersihkanlah noda-noda yang berbau karat ataupun yang patina. Nanti tinggal dioleskan minyak ini. Nah, minyak obras. Kalau nggak ada minyak obras silahkan bisa pakai minyak sayur ya. Pakai minyak sayur aja ya. Apapun yang bisa kita gunakan aja ya. Itu pakai minyak sayur aja. Oke, contoh ya yang ini. Kita cuman ada apa? 3 jenis ya untuk perawatan terakhir. Pakai minyak. Yang kedua pakai plastik wrap. Nanti kalau nggak ada plastik wrap, plastik apa aja pakai ya. Oke, yang ketiga kita udah 2 aja ya. Oke, itu bisa dilihat ya. Nah, ini cara perawatannya. Kalau udah diasah ataupun dibersihkan, nanti tinggal diolesin minyak aja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, silakan bisa di ini. Nah, di bulannya dibalut ataupun digulung. Digulung. Bukan dilumurin, namanya bahasa Indonesia nama. Pokoknya mah diginiin, nah. Usahakan udara tidak masuk. Usahakan udara tidak masuk ke bilah. Nanti awas ya ketika mau diginiin ternyata masih ada air, nanti air itu akan menjadi karat. Nah, ini silahkan masukkan. Tuh. Ini dia untuk merawat. Nah, insya Allah sebulan juga nggak perlu dikeluarin lagi ya. Beda dengan bahan yang bagus ya seperti ini. Ya, bahan yang ini dari K110. Nah, yang ini mah gampang untuk ininya perawatannya ya. Setelah diasah tinggal gini aja. Kasih minyak. Udah masukin lagi untuk sarungnya. Udah. Ini buat yang K110. Yang PG juga ada. Yang ini yang apa? Ini bahan dari Jepang. PG10 asli. Merawatnya seperti ini aja. Nah, yang mahal pasti lebih mudah untuk perawatannya. Tinggal giniin. Sebab sarungnya juga dari bahan kaidek, nggak mudah nggak mudah karat, nggak mudah bikin karat ke bilah. Nah, ini yang N695 ini tahan karat yang terbaik ini di bawah Elmax tuh. Sudah kalau yang ini mah. Kalau yang lain tentu ada proses ya. Kalau yang pisau-pisau yang lain ya. Kayak yang ini. Nah, ini kita langsung reparasi aja yang ini mah. Sampai kita reparasi kalau mau ditaruh kembali tuh. Ini udah direparasi sama kita. Nah, yang ini juga harus direparasi kita untuk perawatan kita pakai mesin ya. Tuh. Jadi untuk ringkasnya ya, untuk tips perawatan dari kita
Cuci dengan bersih, keringkan, nanti basuh dengan tisu sampai kering, nanti kasih minyak, lalu apa namanya, bulan, bulan naon, pokoknya bulan pakai plastik wrap, kemudian masukkan ke sarungnya. Itu dia dari tips dari kita, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingat sebuah quotes dari Theodore Roosevelt, lakukan apa yang kamu bisa, lakukan dengan apa yang kamu miliki, lakukan dimanapun kamu berada. Sekian dari tips dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf videonya panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.